Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta rekan-rekan yang hadir pada acara pembahasan CBP pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan penjelasan materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya akan perkenalkan, saya merupakan CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Jadi materi budaya positif yang akan saya sampaikan, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Jadi perubahan paradigma belajar yang sudah Bapak Ibu ketahui dan pahami, ya, skema pergeseran paradigma belajar pada 21. Yang pertama itu kita berdasarkan informasi. Jadi informasi tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemudian komputasi lebih cepat menggunakan mesin. Dan yang ketiga, otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Dan yang terakhir, komunikasi bisa dari mana saja dan kapan saja, dengan model-model pembelajarannya yang sudah ada dalam slide. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu juga sudah pahami. Ya, kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kita sudah membayangkan sebuah hukuman atau tindakan, ya, berhubungan dengan tata tertib, peraturan, dan berbagai hal-hal yang mungkin membuat Bapak Ibu terkesan suatu hal yang bengkakan mungkin, ya, kalau kita berdisiplin, hukuman. Padahal sungguh hal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin itu mulai dari disiplin positif, tidak harus dengan memberi hukuman. Ya, jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak usah digunakan. Ya, kalau kita berbicara dengan budaya, maka kata disiplin itu dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan hal yang tidak nyaman. Jadi selanjutnya, untuk bisa mencapai kedisiplinan, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Kadang kalau kita berbicara tentang motivasi, untuk melakukan hal yang disiplin, motivasi yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku itu, kira-kira motivasi apa yang ada dalam diri Bapak Ibu? Ya, ini juga berlaku pada siswa. Kalau kita menginginkan seorang siswa untuk disiplin, motivasi apa yang kira-kira ada dalam dirinya? Kalau misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah itu merupakan dari dalam diri siswa tersebut atau dalam diri ibu? Tidak, ya. Jadi itu dari luar, karena saya akan disiplin biar tidak mendapat hukuman. Selanjutnya yang kedua, misalnya kita mau disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa sih itu? Nah, mungkin kebanyakan, ya, kebanyakan dari kita akan disiplin agar mendapatkan pujian seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, melakukan disiplin atas dasar perilaku atau motivasi yang ada dalam diri saya. Oh, saya harus melakukan tindakan disiplin agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Itu motivasi dari dalam diri, dari internal kita sendiri.
kebutuhan dasar manusia. Mungkin yang pertama itu kebutuhan fisiologis, yang biasa itu sudah makan, minum, pakaian, kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup secara fisik. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan, kebutuhan untuk merasa aman atau nyaman, ya, dari segi fisik, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam. Kemudian kebutuhan dasar manusia ketiga itu ada cinta, kasih sayang, kenyamanan, ya. Bagaimana seorang manusia itu memiliki kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ini muncul, ya, kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Selanjutnya kebutuhan yang keempat ini tentang harga diri, ya. Seorang manusia mungkin ini yang memiliki kebutuhan akan penghargaan, ya. Setelah kebutuhan dicintai, dimiliki, tercukupi, manusia itu kadang akan bebas mengejar kebutuhan akan penghargaan untuk dihargai oleh orang lain. Dan kebutuhan terakhir itu yang kelima, aktualisasi diri, kebutuhan yang melibatkan keseimbangan tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi yang ada dalam diri. Nah, selanjutnya ini ada 5 posisi kontrol guru, ya. Ini mungkin yang Bapak Ibu perlu ketahui dan pahami, ada 5 posisi kontrol guru yang bisa dilakukan di dalam pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Yang pertama itu posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Ya, biasanya Pak Ibu guru kalau melihat siswanya melakukan tindakan tidak disiplin, biasanya penghukum, ya. Ini posisi kontrol guru penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal. Ya, jadi hukuman verbal berkata-kata kasar itu juga termasuk hukuman penghukum, ya, penghukum. Rasa bersalah. Jadi seorang guru, ya, memberikan tindakan disiplin atau pada siswa itu bagaimana bisa memberikan seorang siswa merasa bersalah dengan potensi diri yang dimiliki guru dengan bersuara lebih lembut, ya. Jadi tidak mengutuk, tidak berkata kasar, tapi lebih lembut menegur seorang siswa. Kemudian kontrol yang ketiga itu teman, ya, posisi kontrol guru sebagai teman. Bagaimana seorang guru bisa berkomunikasi dengan siswa agar bisa berperilaku disiplin, itu menjadi seorang teman, ya, seorang teman untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi seorang siswa. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu monitor, pemantau, ya. Posisi di sini seorang guru hanya mengawasi siswa, jadi hanya memonitor siswa, melihat siswa bagaimana siswa melakukan kedisiplinan. Dan posisi kontrol yang terakhir itu yang kelima, posisi sebagai seorang manajer. Ya, ini posisi terakhir. Seorang manajer itu guru, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi di sini posisi manajer, bagaimana seorang guru bisa menempatkan posisinya sebagai seorang manajer, memberikan tanggung jawab kepada siswa agar siswa menyadari bahwa telah melakukan kesalahan atau ketidakdisiplinan, dan seorang siswa bisa mempertanggungjawabkan masalah atau perlakuan yang telah dilakukan. Dan selanjutnya ini, ya, ini dasar seorang guru bisa menerapkan disiplin positif di dalam kelas. Seorang guru harus membuat atau melakukan keyakinan kelas. Jadi sebagai bentuk terciptanya budaya dan disiplin siswa. Jadi bagaimana seorang guru kerjasama diskusi dengan siswa untuk menentukan keyakinan di kelas agar nanti lebih gampang untuk melakukan tindakan disiplin. Ini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 12 MIPA 5. Ya, yang pertama, keyakinan bahwa siswa itu bertanggung jawab terhadap kelasnya
menjaga kebersihan kelasnya dan fasilitas yang ada di dalam kelas. Kemudian keyakinan yang kedua, datang ke sekolah dan ke kelas hadir tepat waktu. Yang ketiga, berbicara dengan menggunakan bahasa yang sopan saat di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan HP hanya dalam pembelajaran yang memang membutuhkan peranan HP. Ya, selainnya menjaga keharmonisan dan kekompakan antar sesama warga kelas. Kemudian selanjutnya menghargai dan mendengarkan dengan baik apabila ada yang salah satu siswa berbicara ataupun guru yang berbicara. Dan sudah saya sampaikan dalam selanjutnya. Ini dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebelumnya saya sampaikan apa itu segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan pada siswa kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi sedang samanya restitusi itu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita memberikan pada siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Ya, ini segitiga restitusi ya. Tindakan menggunakan segitiga restitusi itu yang pertama adalah dengan memvalidasi tindakan yang salah. Jadi siswa itu sadar akan dirinya telah berbuat salah. Misalnya jika mengajukan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya bisa. Itu contoh yang sudah saya sampaikan. Yang kedua ada menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir menstabilkan identitas. Jadi setelah siswa menyadari kesalahannya, kemudian mengingatkan kembali pada keyakinan yang sudah dibuat sebelumnya, dan siswa menyadarinya, kemudian si orang guru kemudian langsung menstabilkan identitas agar siswa bisa kembali lagi ke kelasnya. Selanjutnya, ya ini ada contoh yang sudah saya terapkan, saya praktekkan di dalam kelas 12 MIPA 5. Nah, mungkin juga sudah pernah saya kirimkan linknya. Ya, ini ada kasus satu ya, saat siswa melanggar menggunakan sepatu putih, dan penyelesaiannya juga sudah saya menggunakan segitiga restitusi. Jadi cuplikan kasus satu mungkin sudah pernah saya share di YouTube saya, mungkin bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu. Ya sebentar saja kita ditayangkan. Ya, dari segitiga restitusi. Ini penyelesaian kasus satu yang saya gunakan dengan tahapan restitusi. Jadi kita memanggil anak yang bermasalah tersebut ke dalam ruangan tersebut, ke dalam ruangan kita, karena kita menanyakan permasalahan yang sudah dilakukan kesalahan, siswa menyadari kesalahannya dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kasus 2, ya, jadi ini pada saat ulangan ada siswa yang diskusi yang saling mengganggu temannya. Ya, saja. Kita lihat. Jadi percepatan. Penyelesaian masalah dengan anak.
Ya seperti itu Bapak Ibu, materi yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Ya, jadi mohon nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, masih ada waktu. Jadi mungkin nanti tanggapannya Bapak Ibu bisa menanggapi di paket nanti ya, di paket yang akan saya kirimkan lewat WA. Ya. Jadi baik ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pertemuan ini. Dan saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu.
seharusnya guru menegur siswa yang salah dan siswa yang melanggar peraturan sekolah, tetapi dengan sopan santun dan tidak menghakimi muridnya. Sehingga maka dari itu siswa dapat menyampaikan apa alasan mereka melanggar peraturan sekolah tersebut dan mereka akan merasa dihargai, sehingga daripada itu mereka tidak akan melanggar peraturan tersebut dan mereka akan menyadari kesalahannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Saya Madela Agustin, Kepala SMA Negeri 2 Mengui, di mana Bu Yuyut selaku CGP yang bertugas di sekolah kami. Saya merasa sangat bangga dengan beliau karena berkesempatan memberikan destinasi di dalam komunitas praktisi sekolah yang kami adakan di sekolah sebagai kegiatan di mana pada kesempatan itu Bu Yuyun menyampaikan tentang budaya positif. Hal yang disampaikan sangat berkesan dan kami berharap guru-guru mampu meneladani dan mampu menerapkan hal yang dilakukan oleh Bu Yuyun sehingga tercapai tujuan daripada pembelajaran kita, yaitu menciptakan suasana pembelajaran merdeka mengajar. Kami berharap hal ini tetap menggugah guru yang lain tetap berprestasi dan juga mengikuti program-program yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan di masa-masa mendatang. Demikian, saya akhiri dengan salam santi. Om Santi 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 Om. Pemaparan tentang budaya positif yang dilakukan secara langsung oleh CGP sangat inspiratif dan bisa dijadikan contoh bagi saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam tayangan PowerPoint, menurut saya perlu ditambahkan teks tentang pelanggaran yang terjadi dan cara pemecahannya sehingga lebih jelas jika audiens menyimak secara online. Terima kasih.